lagi bersama saya Mem Jacqueline. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder yang terjadi pada tumbuhan. Nah, sekarang apalagi akan dibahas, apalagi yang dimaksud dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Saat ini saya akan membahas secara rinci tentang apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer itu sendiri adalah pertumbuhan yang merupakan sel meristem yang sel-sel aktifnya membelah secara mitosis, dan sel meristem banyak terdapat pada bagian ujung akar dan bagian ujung batang. Nah, meristem yang demikian disebut sebagai meristem apikal. Nah, meristem apikal ini terdiri dari dua, meristem apikal pucuk dan meristem apikal akar. Jadi ada dua ya yang akan kita bahas, meristem apikal pucuk dan meristem apikal akar. Nah, saat ini saya akan memperlihatkan kalian bagaimana itu meristem apikal dan bagaimana itu meristem akar, apikal akar. Oke. Halo semua, di sini saya di sekitar tumbuhan. Di sini ada tomat dan juga rica. Nah, tadi saya telah membahas tentang apa yang dimaksud dengan sel meristem atau pertumbuhan primer. Nah, di sini saya akan membuat contoh bagaimana itu sel meristem atau pertumbuhan primer yang dimaksud. Nah, ini tomato. Nah, di dalam tomat ini terdiri dari zona pembelahan, ada tiga zona ya. Zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Nah, ini zona yang disebut dengan zona pembelahan ada di bagian pucuk di atas ini. Pulang paling pucuk. Fungsi dari zona ini, zona pembelahan adalah membelah untuk menjadi tumbuhan yang lebih banyak, menjadi daun yang baru, tunas yang baru yang lebih banyak. Nah, sedangkan zona pemanjangan itu terdapat di daerah sini, daerah batang. Zona pemanjangan ini yang fungsinya akan memanjang ke atas, dan zona diferensiasi ada di bawah sini, batang. Itulah zona diferensiasi yang memiliki lapisan epidermis dan lapisan endodermis. Nah, oke, jadi tadi saya telah memperlihatkan secara langsung bagaimana itu pertumbuhan primer atau meristem apikal pada pucuk. Nah, sini saya akan menggambarnya agar kalian lebih memahami. Di sini batang, ada daun. Jadi, yang disebut dengan zona pembelahan itu ada di sini. Zona pembelahan. Zona pemanjangan ada di daerah ini. Dan zona diferensiasi ada di bawahnya. Diferensiasi. Oke, cukup. Jadi ada zona pembelahan di bagian pucuk paling atas, baru zona pemanjangan di bagian batang, baru di bawahnya ada zona diferensiasi. Ini yang disebut meristem apikal pada pucuk. Nah, lalu bagaimana dengan meristem apikal yang terjadi pada akar? Nah, tadi saya tidak mungkin mencabut tumbuhan monokotil tadi, tumbuhan berkeping satu. Nah, kebanyakan adik-adik tumbuhan primer ini terjadi pada tumbuhan monokotil. Nah, tumbuhan monokotil ini adalah tumbuhan berkeping satu. Selanjutnya saya akan menggambarkan meristem apikal pada akar. Jadi
Di sini ada tudung akar. Di sini ada biji. Nah, yang disebut sebagai zona pembelahan itu ada di bagian biji ini. Karena ini biji ini dia akan membelah menjadi tumbuhan yang baru. Inilah zona pembelahan. Sedangkan zona pemanjangan ada di bagian batang sini. Zona pemanjangan. Zona pemanjangan ini karena sedikit mengalami pembelahan. Di sini dia tidak mengalami pembelahan seperti di biji ini. Di biji ini dia berpembelah menjadi akar, menjadi batang, menjadi daun. Nah, sedangkan zona pemanjangan ini tidak lagi membelah, sama seperti zona pembelahan. Zona pemanjangan ini terus memanjang ke atas. Di sini ada zona diferensiasi. Zona diferensiasi. Kalau namanya different, berbeda. Artinya dia berbeda. Zona yang tidak akan membelah, zona yang permanen sudah jadi seperti itu. Dia jadi zona, jadi sel korteks, itu zona diferensiasi. Sekarang saya akan membahas tentang pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder itu sendiri adalah akibat dari aktivitas meristem lateral. Nah, meristem lateral ini di dalamnya ada kambium. Nah, kalau tadi kan yang saya bahas itu ada meristem apikal pucuk dan meristem apikal akar. Nah, meristem lateral ini ada di batang. Pucuknya tadi yang gambar pucuk. Tadi ini meristem apikal pucuk ada di daun dan batang, sedangkan meristem apikal akar ada di bawah akar. Dan yang akan kita pelajari ini pertumbuhan sekunder, meristem lateral ada di bagian batang. Di sini. Ada di batang. Meristem lateral. Nah, meristem lateral ini ada yang namanya kambium. Di dalamnya ada kambium. Kambium ini fungsinya untuk memperbesar tanaman. Nah, kalau tadi pertumbuhan sekunder itu untuk memperpanjang tanaman, memperpanjang pucuk, memperpanjang akar. Nah, kalau di pertumbuhan sekunder kambium itu fungsinya untuk memperbesar tanaman. Nah, kalau tadi pertumbuhan primer banyak terdapat pada tumbuhan monokotil. Nah, kalau pertumbuhan sekunder banyak terdapat pada tumbuhan dikotil berkeping dua. Apa saja sih? Mangga itu berkeping dua. Apalagi tumbuhan manggis itu berkeping dua. Nah, sekarang saya akan menggambar kambium. Saya akan menggambar kambium. Jadi ini kambium. Di dalamnya terdapat jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terdiri dari dua, yaitu xilem dan phloem. Xilem itu ada di dalam sini, sedangkan phloem ada di luar. Fungsi dari xilem ini adalah mengangkut air unsur-unsur hara dari akar dan menyebarkannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, sedangkan phloem ini adalah proses penyebaran makanan dari daun dan menyebarkannya ke seluruh tubuh tumbuhan sampai ke akar. Nah, ini kambium dan di sini ada xilem dan phloem. Kita lihat xilem dan phloem. Nah, kambium itu ada di tengah-tengah xilem dan phloem.
kambium di sini. Nah, kalau xilem itu kambium ada di sini. Coba kambium. Kalau xilem itu ada di dalam, phloem ada di luar. Nah, kambium ini, yang dimaksud dengan kambium adalah sel tipis yang terletak di antara xilem dan phloem. Nah, fungsinya adalah memperbesar tanaman. Nah, kalau xilem ini dia membesar ke dalam, sedangkan phloem ini membesar keluar. Oke, demikian. Jadi, kalau tadi pertumbuhan primer itu memanjang dari 10 cm, dia memanjang menjadi 12 cm. Sedangkan pertumbuhan sekunder dari 3 cm dia membesar menjadi 5 cm. Oke, demikian video ini. Semoga kalian mengerti dan jangan lupa belajar di rumah. Bye bye.